Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, anak-anak siswa SDN 136 Sukawarna, pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran membaca Quran Surat At-Tin ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-8. Insya Allah hari ini kita masih belajar dengan Ibu Bu Nur Siti Nurhayati. Quran Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di Makkah. At-Tin artinya buah tin. Yuk kita simak sama-sama pembelajaran tentang Quran Surat At-Tin ini. Kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan sudah kita baca Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Baik, kita lanjutkan dengan menganalisis tajwid yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Pada kalimat wattini terdapat hukum tajwid alif lam syamsiyah. Karena ada huruf alif lam mati bertemu dengan huruf ta. Ta termasuk huruf alif lam syamsiyah. Kemudian pada kata wazzaitun terdapat hukum tajwid wazza. Arti hukumnya yaitu sama. Alif lam syamsiyah. Wazzaitun. Nah, di akhir ayat pertama terdapat hukum mad arli di sukun. Mad arli di sukun bisa kita baca 2, 4, dan paling panjang 6 harokat. Namun yang harus diperhatikan, ketika kalian pada akhir ayat memilih untuk membaca 2 harokat, maka ayat-ayat selanjutnya pada hukum mad arli di sukun harus dibaca 2 harokat. Begitu pula kalau anak-anak memilih 4 harokat, ayat-ayat berikutnya pun harus dibaca konsisten 4 harokat. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Waturi sinin. Pada kata waturi terdapat hukum tajwid mad tabi'i. Maka harus dibaca 2 harokat atau 1 alif. Kemudian sinina. Si di nomor 7 itu hukum tajwidnya sama mad tabi'i. Nina, karena di akhir ayat maka kita bisa membaca lebih panjang. Tadi sudah disampaikan, apabila di ayat pertama hukum
mad arli disukunnya dibaca 2 harokat, maka ayat kedua 2 harokat. Namun dibaca ketika 4 harokat, maka konsistenkan 4 harokat. Kemudian lanjut ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin. Kita lihat nomor 9. Wa hadza. Hadza itu sama hukumnya hukum mad tabi'i. Ada alif berdiri di atas huruf H. Kemudian wa hadzal ba. Di garis bawah nomor 10 itu terdapat hukum alif lam qamariyah. Wa hadzal baladil amin. Nomor 11 yang di garis bawahi sama alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi alif, maka bunyi lamnya harus jelas. Kemudian amin termasuk hukum tajwid mad arli disukun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada ayat keempat, laqad harus dipantulkan huruf dalnya karena dal termasuk huruf qalqalah. Jadi harus dipantulkan. Khalaqnal pada huruf yang di qaf di garis bawah di nomor 14 sama hukum tajwidnya yaitu qalqalah. Khalaqnal. Nomor 15 itu dibaca alif lam qamariyah. Bunyi lam matinya harus jelas. Insana itu hukum tajwidnya adalah ikhfa. Kita lanjut ke nomor huruf yang digaris bawahi, terdapat nomor 17. Insana itu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Fi ahsani. Fi terlihat ada fi huruf fa menghadapi huruf iya mati, kemudian menghadapi huruf alif, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i menghadapi huruf alif, maka dibaca 2 sampai 4 harokat. Fi ahsani taqwim. Ada qaf mati. Nah, qaf termasuk huruf qalqalah, maka harus dibaca dipantulkan. Kemudian wim karena di akhir ayat, maka dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Namun tadi konsisten kita membaca dengan 4 harokat, maka ini hukumnya mad arli disukun. Summa radadnahu asfala safilin. Summa, ini di ayat kelima di garis bawahi di huruf mim bertasydid di nomor 21, maka itu hukumnya adalah gunnah. Gunnah harus ditahan 2 sampai 3 harokat, harus didengungkan. Summa radadnahu itu hukumnya adalah huruf dal mati dibaca harus memantul qalqalah. Kemudian nahu ada alif berdiri di atas huruf nun di nomor 23, maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Radadnahu asfala safilin. Sa harus dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif karena ini termasuk hukum mad tabi'i. Filin termasuk hukum mad arli disukun. Illalladzina alif lam menghadapi lam qamariyah. Illalladzina zina mad
tabi'i. Amanu mad badal karena ada alif berdiri di atas huruf alif. Sama seperti halnya mad tabi'i ini dibaca 2 harokat, namun karena ini di atas huruf alif maka namanya mad badal. Amanu manu nu itu hukum mad tabi'i, sama harus dibaca 2 harokat atau 1 alif, atau untuk memudahkan agar tidak terlalu panjang maka bisa dengan diayun. Wa amilus solihati, amilus so, alif lam bertemu dengan sod, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Solihati solihati hukumnya mad tabi'i. So-nya juga tadi sebelumnya sama, ada alif berdiri di atas huruf sod, maka hukumnya mad tabi'i. Lanjut ke huruf yang digaris bawahi nomor 32. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum itu izhar syafawi, mim mati menghadapi huruf izhar yaitu alif. Ajrun sama huruf jim mati termasuk huruf qalqalah, maka harus dipantulkan. Ajrun go, tanwin huruf ro, tanwin menghadapi huruf ghain, maka itu hukumnya adalah izhar. Nah, izhar harus dibaca jelas. Ajrun ajrun ghairu mamnun, itu mad ali disukun. Kemudian ini yang di garis bawahi nomor 36, huruf mim mati menghadapi nun. Jadi harus dibaca jelas. Mamnun. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama mad tabi'i. Lanjut ke huruf yang digaris bawahi nomor 39, biddin, alif lam mati menghadapi huruf dal, berarti alif lam syamsiyah. Biddin, mad ari disukun. Terakhir, alaisallahu. Alaisa itu hurufnya huruf lin, iya-nya iya mati lin. Akan tetapi karena ini dibacanya dilanjutkan, tidak dimatikan, jadi ini tidak dibaca panjang, tidak alai, tapi dilangsungkan. Karena walaupun ada huruf lin tapi dalam keadaan tidak berhenti, maka bacanya cukup 1 harokat, artinya tidak boleh dipanjangkan. Alaisallahu, ada lafaz Allah, lafdzul jalalah, maka ini sebelum lafdzul jalalah berharokat fathah, maka ini adalah hukumnya tafhim, harus dibaca tebal. Alaisallahu 2 harokat, bi ahkamil hakimin, 2 harokat termasuk hukum tajwid mad tabi'i. Kemudian sebelumnya alif lam mati menghadapi huruf ha, berarti itu adalah alif lam qamariyah. Terakhir hakimin, itu adalah termasuk hukum tajwid mad ari disukun. Nah, begitu sedikit penjelasan mengenai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Nanti kalian dengan seksama diperhatikan satu persatu mana saja hukum tajwid pada setiap ayat surat At-Tin ini. Baik, berikut kita baca bersama-sama Quran surat At-Tin yang akan kita simak ya dalam video ini. Bismillah.
Maaf, Ibu ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini mengenai membaca Quran surat At-Tin sudah sampai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.